berdoa bersama-sama. Ayo Rodi, dipimpin berdoa dulu kita. Pada hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan pergerakan magma dari dalam litosfer yang menyusup ke lapisan lebih atas atau ke permukaan bumi. Lalu ada dua pergerakan magma, yaitu intrusi magma dan ekstrusi magma. Kemarin kita juga belajar mengenai material hasil erupsi. Ada material padat, cair, dan gas. Kemudian yang terakhir kita mempelajari tentang gejala pravulkanik dan pasca vulkanik serta dampak positif dan negatif dari letusan gunung api. Terima kasih. Oke, video apa nih kira-kira? Gempa bumi. Gempa bumi. Yang pertama itu penilaian sikap, yang kedua adalah penilaian secara kognitif. Sikapnya apa aja yang dinilai? Yang pertama adalah ketika kalian sedang berdiskusi dan ketika ada yang mempresentasikan hasil LKPD kalian. Kemudian kalau kognitif itu apa sih yang silakan dibuka. Lihat ajarnya. Oke, video apa nih kira-kira? Gempa bumi. Gempa bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar View. Kelanjutan materi Geografi Fase kelas 10 Kurikulum Merdeka Fenomena Geosfer. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng. Apakah yang dimaksud dengan gempa bumi itu? Adalah getaran selain bumi secara tiba-tiba. Dan inilah gambaran gempa bumi yang sebenarnya yang membuat orang agak panik berhamburan untuk menyelamatkan diri. Beberapa sepeda motor akan berjatuhan. Ini terjadi pada tahun 2018 di Pulau Sulawesi. Bagaimana gempa bumi bisa terjadi? Adalah adanya pertemuan dua yang terjadi gempa bumi. Dan bila terjadi di lautan, maka gempa bumi itu berpotensi menimbulkan gelombang tsunami. Inilah gelombang tsunami yang sangat mengkhawatirkan. Contohnya adalah tsunami Aceh tahun 2004. Ini
Jadi karena kekuatan gempa bumi yang sangat dahsyat dengan kemajuan magnitudo dengan gempa dangkal dan 10 km dan melambungkan negara itu di Rumusnya adalah delta dalam kurung kurawal dalam kurung S min P dikurang 1 menit. Ingat, kalau ini 1 di atas itu adalah membacanya 1 menit dikali 1 megameter. 1 megameter terus 32 menit 45 detik. Kemudian gelombang primernya 2. Terus 29 menit 15 detik. 2 jam 29 menit 15 menit. 2 dikurang 2 bisa. Turun kurang 1 menit. dikurang 1 menit. Baru dikali 1000 kilometer. Oke, 2 kali 1000 berapa? 2000 ditambah 30 menit. 1 menit itu berapa? epic di sekitar epicentrum dan umum desa dari sentimeter 4 yang mengalami gempa bumi pada waktu yang sama. Wilayah terdekat di Indonesia ini yang sering mengalami gempa. Gempa yang terjadi di Indonesia dan bagaimana cara mengukurnya? Bagaimana cara Mengukurnya. mengukurnya? Siapa yang mau jawab? Guncangan di Indonesia. Alat ukurnya adalah seismometer. Oke, ada lagi nggak? Oke, itu tadi lubang aksen. Sepertinya tentang gempa yang terjadi di Palu dan juga di Cianjur yang belum lama ini ya, tahun kemarin. Kemudian langkah berikutnya Gempa berdasarkan penyebab. Ibu beri waktu 20 menit ya. Cukup ya? Sangat cukup, Bu. 15. Siapa kan mau presentasi? 15 aja ya. Kedua, gempa vulkanis. Gempa yang ada di Indonesia. Gak usah lah, langsung aja jenis-jenisnya aja. Misalnya gempa di darat. Itu berdasarkan apa? Dari mana nggak soalnya? Gempa runtuhan atau terban. Gempa runtuhan itu yang disebabkan Nomor 3, uraikan perbandingan dengan beberapa indikator peristiwa mengenai gempa yang ada di Pacitan dan di Magetan. Indikator pertama penyebab. Kalau di Palu ya, Palu dengan di
Cianjur. Di Palu penyebabnya apa sih? Penyebab apa itu, Bu? Gempa Cianjur. Kalau yang di Palu apa penyebabnya? Jenis gempanya apa? Kalau di Palu apa jenis gempa berdasarkan apa tsunami dan likuifasi kan? Nah, mitigasinya gimana kalau ada likuifasi gimana? Kalau ada tsunami gimana? Ya. Misalnya di Palunya di mana sih kalau nggak gitu aja? Dikali 1.000 bagi 16.000. Cepetan bocor. Satu lagi kembali. Cet. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu nomor 1, uraikan jenis gempa yang ada di Indonesia. Gempa berdasarkan penyebab ialah gempa vulkanik, gempa tektonik, gempa runtuhan atau terbat. Yang kedua, berdasarkan kedalamannya, yaitu gempa bumi dalam, gempa bumi. Yang nomor 3, uraikan perbandingan dengan beberapa indikator peristiwa gempa di Palu dan di Cianjur. Bebas pertanyaannya. Apa dampak yang terjadi akibat gempa bumi? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Anita. Ada yang ikuti Papi. Siap, izin menjawab pertanyaan dari Nina. Dampak yang terjadi jika gempa bumi. Yang pertama adalah kerusakan struktural. Yang kedua, hilangnya nyawa dan cedera. Dan yang terakhir, kerusakan lingkungan. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan pertanyaan dan jawaban LKPD kelompok saya. Nomor 1, uraikan jenis gempa yang ada di Indonesia. Gempa vulkanik. Gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung api. Gempa tektonik. Gempa bumi disebabkan tanah longsor. Soal nomor 2, uraikan penyebab gempa yang ada di Indonesia. Indonesia secara geografis terletak berada di kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Lalu gelombang primernya adalah 10 jam 15 detik 15 menit 15 detik. Yang ditanya adalah jarak epicentrumnya.
dikurang 10 jam 15 menit 15 detik dikurang 1 dikali 1000. Lalu ini sama-sama dikurangkan, jadinya 2 menit 50. Setelah ketemu hasilnya, ditambahkan lalu hasilnya ini 1250 km. Bagaimana? Apa yang sering terjadi di Lampung? Jenis gempa yang sering terjadi di Lampung adalah jenis gempa bumi dangkal. Yang diduga Saya Pistadi Cahyani dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Uraikan jenis gempa yang ada di Indonesia. 1. Jenis gempa tektonik, gempa vulkanik, gempa runtuhan, tumbukan, dan lain-lain. 2. Pertemuan 3 lempeng tektonik dunia, lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. 3. Penyebab gempa di Palu. Aktivitas sesar Palu, tade segmen, duduk di bawah meja, hindari tiang, pohon hingga gedung yang mungkin roboh. Penyebab gempa di Cianjur, pergerakan dari sesar Cugenang, jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar Cugenang. Ditanya jarak delta. 10 dikurang 5 hasilnya 3. 8 dikurang 5 hasilnya 3. Sedangkan ini satunya turun ya, dikali 1000 sama dengan 3 dikurang dan jangan berada di dalam ruangan. Itu aja. Ada yang mau nambahin nggak? Setelah. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah? Cukup. Oke, kalau sudah, akhiri. Perkenalkan, saya Farah Asmiranti dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok kami. Nomor 1, uraikan jenis gempa yang ada di Indonesia. Gempa vulkanik. Gempa ini terjadi akibat aktivitas gunung berapi. Gempa tektonik akibat proses tektonik di dalam litosfer yang berupa pergeseran lapisan batuan tua terjadi di selokasi. Gempa runtuhan. Sering terjadi gempa bumi. Baik, Di Sumatera ya tadi ada Aceh, kemudian sampai ke Lampung. Di Jawa juga sering, Jawanya di bagian selatan. Oke, lanjut ke Sulawesi dan ada beberapa daerah yang sering terjadi gempa, diantaranya yaitu pertama daerah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Palu, Lampung. Contoh dari Lampung sendiri ada Kabupaten Pesisir Barat, Lampung Barat, Tanggamus, dan Kabupaten Lampung Selatan yang dimana dia adalah daerah pesisir. Terima kasih. sudah bisa dimengerti semua? Sudah, Bu. Diskusi juga sudah ya? Sudah, Bu. Oke, kalau gitu Ibu kasih lanjut tes sumatif atau tes post test. Silakan keluarkan handphonenya, Ibu kirim linknya di grup kita ya. Kalian setelah belajar geografi hari ini gimana perasaannya? Senang, sedih, biasa aja? Karena dengan adanya pembelajaran ini saya bisa merasakan bagaimana rasanya berdiskusi dengan teman-teman. Oh ya, jadi aktif dalam berdiskusi ya. Oke, menyenangkan. Kenapa? Kok kamu bisa senang sih? Karena metode pembelajaran Ibu ini sudah dipahami dan juga tidak bosan. Tidak membosankan. Oke, boleh. Ada lagi? Kemarin sudah kita senggol sedikit, tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Benar. Jadi silakan pelajari tentang tenaga eksogen. Sebelum saya tutup, marilah sama-sama kita membaca hamdalah terlebih dahulu.